Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas untuk problem 5 di materi cash and receivables. Nah, mungkin kalau teori aku udah bahas sebelumnya, di sini aku akan langsung masuk ke soal aja gitu ya. Nanti ada beberapa revisi lagi. Nah, nanti revisi itu akan aku kasih tahu seiring kita baca soalnya kayak gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, Mi Sports Store merupakan perusahaan aparel yang terkenal dengan berbagai macam pakaian olahraga sejak tahun 2000. Mi Sports Store mencatat persediaan barang dagangan dengan menggunakan periodik serta metode periodik serta pencatatan atas piutang dan penjualan dicatat dengan gross method. Perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan dengan kas ataupun kredit. Jika pelanggan melakukan pembayaran dengan menggunakan kas langsung pada saat transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Oke, berarti itu akan jadi note kita kalau misalnya ada transaksi menggunakan kas langsung, dia akan jadi diskon langsung gitu ya. Nah, berikut merupakan informasi mengenai saldo piutang yang dimiliki Mi Sports Store pada tanggal 31 Maret 2022. Oke. Bentar ya. Nah, kita lihat di sini ada Max Incorporated, Chairil Corporation, Limited, PT Kris, dan Lembu Corporation. Oke. Nah, kita masukin dulu aja nominalnya. Yang pertama itu ada Max Incorporated karena ini dalam ribuan rupiah, berarti aku masukin langsung ya. Habis itu untuk Dimi itu juga ada 54024. Oke. Habis itu Chairil itu adanya di sini 20 gitu ya. Habis itu sama lembu. Si lembu itu 84921. Oke. Habis itu si Max Incorporate ada lagi 28.600.000. Habis itu di sini ya, Dimi harus kita cari, PT Kris juga harus kita cari, lembu nggak ada. Habis itu kita lihat di sini kalau misalkan di 61 sampai 90 hari kita dikasih tahu si lembu itu ada 20.949. Habis itu udah. Nah, sekarang kita masuk ke totalnya 92.400.000. Habis itu ada 54.050. Habis itu ada 72.842. Nah, habis itu dikasih tahu kalau totalnya itu ada 350 juta. Oke, nah ini kita totalin dulu punya si lembu. Dapat hasilnya itu segini, berarti kita kurangin nah ini itu kan kita cari sisa-sisanya gitu ya. Berarti untuk Max Incorporate dikurangin aja. Habis itu untuk Chairil juga dikurangin aja. Habis itu untuk Dimi ini juga kurangin aja. Habis itu untuk PT Kris berarti itu langsung nilainya 24838. Oke. Nah, kita masukin persentasenya, estimated uncollectednya itu adalah 2%, 4%, 10%, 24%, dan 32%. Nah, ini kita akan cari berarti sum, kita jumlahin semuanya, terus kita kaliin sama 2%, atau enggak, ini deh. Nah, oke. Nah, ini akan aku drag aja langsung kayak gitu, dan ini tinggal aku jumlahin aja. Dapatnya 34.770.680 untuk beginning update kita gitu ya. Nah, lanjut kita masuk ke harga yang tipe pakaiannya nih.
Tipe pakaian itu ada running RU111, swimming SW311, dan ada casual CA432. Nah, di sini kita lihat berarti kita masukin harga pokok itu 180.000. Habis itu 150.000. Habis itu 115.000. Oke. Markupnya itu dari mana? Markupnya itu adalah 35% harga pokok, habis itu 20% harga jual, dan 15% harga pokok. Berarti di sini aku bisa cari selling price-nya itu sebesar 80.000 kita bagi sama sisanya karena 65%. Karena harga pokok ya, jadi dibagi sama 65. Ini dari harga pokok berarti dikaliin sama 135, 1,35. Habis itu yang ini karena 20% dari harga jual berarti kita bagi sama 80%. Habis itu yang satunya lagi itu karena harga pokok berarti kali sama 115. Itu ya, itu untuk selling price-nya per masing-masing tipe pakaian per unitnya. Nanti kita akan update untuk aging schedule-nya, lalu kita masuk aja ke jurnal. Oke? Nah, ini sini udah aku sediain kolomnya, ini tinggal aku munculin dulu aja ya jurnalnya ya supaya lebih cepat. Oke. Juga aku drag dulu. Nah, berikut merupakan transaksi yang terjadi sama bulan April 2022. Di sini kita lihat pada tanggal 2 April, Quinico menyelenggarakan pesta olahraga sehingga membeli 8 lusin RU111, 7 Gross SW311, 2 Kodi CA432. Oke, berarti di sini kita lihat dari Micbutik di mana pembayarannya itu Micbutik itu diganti ya di Mi Sport Store ya, di mana pembayaran Quinico memiliki perbandingan kas dan kredit yaitu 3:5 dengan term 2/10 and per 30. Oke, berarti ada satu customer baru namanya si Quinico, dia itu mau membeli lah dari kita gitu ya, dan dia akan ada pembayarannya itu melalui dua, yaitu kas dan kredit. Oke, berarti kita tentu jurnalnya itu pasti cash di debit, accounts receivable atau piutangnya di debit, dan kita akan mengakui sales revenue kita. Nah, di sini kita akan hitung dulu berarti berapa nih untuk si cashnya gitu ya. Dia bilang kan dia beli 8 lusin RU1, berarti 8 dikali sama 12 dikali sama harganya yaitu 243.000 ditambah sama 7 dikali sama 7 mana tuh 7 gross, 1 gross itu 144, berarti 7 dikali sama 144 dikali sama SW311 ya ini, habis itu ditambahin sama dia bilang 2 kodi ya, 2 kodi berarti 1 kodi itu ada 20, 2 kali 20 dikali sama harganya sih CA432. Nah, ini ingat harus di bracket gitu ya, jadi kan itu kan istilahnya kayak totalnya gitu. Nah, ini kita akan kaliin dengan diskonnya itu dari 95%, dan kita akan kaliin tadi proporsi pembayarannya. Dia itu bayarnya tuh 3:5, 3:5, berarti kita bisa bilang sini jadi 3/8 gitu ya carinya. Oke. Nah, ini akan aku copy dulu. Nah, yang bedain apa? Paling sini kalau kalian pakai receivable itu tentunya kalian kan nggak dapetin tambahan diskon dong, kayak tadi itu tambahan diskon 5% yang tadi. Di sini kalian pasti nggak dapet diskonnya. Nah, lalu juga proporsi pembayarannya yang beda gitu. Kalau ini kan tadi 3/8. Sedangkan di soal bilang kalau misalkan yang kredit itu ada 5, berarti sini kita bisa tulis 5/8. Oke. Dapetnya segitu, kita tinggal jumlahin aja, itu jadi total sales revenue kita. Nah, lanjut. Kita ke nomor tanggal 3 April. Tanggal 3 April, Mi Sport Store menjaminkan seluruh piutang milik Lembuko untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jago berupa wesel sebesar 100 juta. Dengan suku bunga 10% per annually. Atas pinjaman ini, perusahaan dikenakan finance charge
sebesar 1,5% dari total pinjaman. Setiap pelunasan yang diterima Lembuko akan digunakan untuk melunasi pinjaman Wesel pada Bank Jago. Berarti di sini kita mau menjamin ini semua piutang kita milik si Lembuko, itu kita mau jaminin supaya kita dapat notes gitu ya. Kalau kita lihat si Lembuko itu totalnya itu piutangnya sebesar 105 juta. Nah, dia dapat uangnya itu cuma sebesar 100 juta aja kayak gitu. Berarti kita masukin sini. Berarti nilai notesnya itu kan ada 100 juta. Gitu kan? Lalu kita lihat bunganya 10% per annually dan dia dikenakan finance charge atau si charge kita bisa bilang di sini adalah si interest expense-nya, berarti 1,5% dikali sama terus pakai titik ya, dikali sama ini dari 1.500.000, tinggal kita selisihin aja, dapat cash itu sebesar 98.500.000 dari total Weselnya yang ada. Oke, lanjut ke tanggal 5 April. Terdapat pelunasan piutang sebesar 39.583.000 dari pelanggan lama milik Mi Sports Store harusnya yang piutangnya telah dihapus tahun lalu dikarenakan perusahaan menyatakan pilot. Oke, berarti kita pertama kan bikin adain kembali dulu dong. Kita bikin ada lagi nih accounts receivable pada AFDA-nya kayak gitu ya. Nilai sebesar berapa? Nilai sebesar 39.583.000. Nah, habis itu kita perlu catat penerimaan kasnya. Berarti kita catat, kita terima kas, lalu piutangnya akan kita hapuskan. Kayak gitu. Oke. Itu untuk tanggal 5. Kita lanjut ke tanggal 7. Tanggal 7, Quinico melunasi 80% dari total piutangnya yang dibeli pada tanggal 2 April. Berarti di sini, kan dia itu termnya 2/10 dan 30. Jadi tanggal 2 ke tanggal 7 itu kan baru 5 hari. Berarti dia masih mendapatkan diskon ya. Dia bilang, kalau misalkan dia menyelesaikan yang dia bayar itu adalah 80% ya, berarti sini 80% kita kali ini sama accounts receivable Quinico si 136 ini. Oke. Lalu kita dapat sales diskon dong, berarti tinggal dikali sama 2% dan sisanya itu adalah yang cash yang kita dapat. Oke. Kayak gitu aja untuk tanggal 7 April. Tanggal 11 April, dikarenakan Mi Sports Store membutuhkan mesin jahit baru dan kekurangan dana, sehingga perusahaan memutuskan untuk menjual piutang milik Dimi Ltd yang belum jatuh tempo pada Rio Factors tanpa jaminan. Oke, kalau tanpa jaminan artinya piutang itu kita bener-bener full jualin, jadi nanti risikonya yang tanggung ya si Rio Factors gitu, bukan kita gitu ya. Nah, menjual piutang milik Dimi Ltd yang belum jatuh tempo. Dimi Ltd punya belum jatuh tempo itu 54 juta ini. Oke. Jadi nanti kita akan masukin ini senilai 54 juta. Abis itu kita lihat nih. Rio Factor mengenakan 2% biaya dan menahan 4% piutang karena adanya retur. Mungkin ada retur, berarti ini 2%. Untuk charge-nya yaitu 1.080.000. Lalu kita juga masukin si deform factor-nya 4% yang ditahan karena adanya retur, kemungkinan adanya retur gitu ya. Nah, ini kita tinggal kaliin aja, berarti cash-nya itu sebesar sebesar segitu 67.282.560. Oke, kita lanjut. Sejauh ini belum ada revisi. Nah, ini baru ada revisinya itu di tanggal 17. Nanti kita lihat ya. Ini aku bikin dulu sampai tanggal 23. Oke, kita masuk ke tanggal 13 April. Mi Sport Store menerima pelunasan dari Max Incorporate sebesar 45 juta dimulai dari piutang yang paling lama terlebih dahulu. Oke, berarti si Max ini ada pelunasan piutang ya ke kita itu sebesar 45 juta. Nah, ini berarti aku masukin aja langsung nominal itu adalah 45 juta. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat Dimi Ltd yang diskon yang piutang depannya udah nggak ada ya. Habis itu Max Incorporate juga ini 45 juta, berarti nanti kita perlu hitung nih sisanya berapa. Kan dia punya 26 juta sama 28 juta sama 37 juta, nanti kita perlu hitung juga. Oke. Nah, aku lanjut dulu aja.
tanggal 17. Untuk tanggal 17 kita baca soalnya. Miss Sports Store memutuskan untuk menjual piutang milik Chairil Corp kepada WR Factors dikarenakan membutuhkan dana tambahan untuk operasional perusahaan. Piutang milik Chairil Corp dinilai berisiko sehingga dijual dengan jaminan. Oke, berarti piutang yang dijual itu dengan jaminan, artinya kalau ada risiko apapun tetap yang tanggung tuh kita, bukan si pembelinya, gitu ya. Nah, berarti kita akan masukin nih, dia bilang, nah kita di sini asumsinya menjual seluruh piutang milik Chairil Corp. Berarti kita akan masukin nominalnya itu berapa? Nominal untuk recourse liability atau piutang yang kita jaminkan itu Chairil Corp itu sebesar 54.050.000. Oke, habis itu kita masukin due from factor-nya. Dia bilang kalau misalkan 3% itu finance charge dan due from factor itu harus besar 5%. Berarti ini kita kaliin aja. 5% kita kaliin sama recourse liability. Finance charge itu 3% kita kaliin sama recourse liability-nya. Oke. Nah, ini tinggal kita selisihin aja, itu dapat nilai cash yang kita dapatkan. Oke, udah. Kita lanjut ke tanggal 19 April. Tanggal 19 April, Quinico mengembalikan satu lusin RU 11 dan satu kode SV 311 dan melunasi sisa hutangnya. Oke, ini mirip sama yang per 4 ya teman-teman, kita sudah sempat bahas tentang preaturnya. Nah, karena dia sudah sempat membayar hutangnya dan mendapatkan sales discount, maka nanti sini kita harus kurangin lagi nih sales discountnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini berarti satu lusin di RU 111 ditambah sama satu kodi. Oke, ditambah sama satu kodi untuk mana sih? SV311 gitu ya. Berarti kita kaliin sama ini. Nah, dapat nilai sales return allowance itu adalah 6.666.000. Sales discountnya tadi adalah sebesar 2%. Habis itu sisanya itu adalah cash yang kita kembalikan. Oke. Lalu dia juga melunasi piutang sisanya. Berarti kan pertama-tama itu Quinico punya segini. Habis itu dia dibayar ya, dia dibayar sebesar segini. Berarti sisanya aja, yaitu sebesar 27.202.250. Oke. Lanjut ke tanggal 23. Untuk tanggal 23 ini, ini sekarang aku ini dulu deh. Oke. Nah, untuk tanggal 23 di sini kita baca soalnya. Lembuko melunasi seluruh hutangnya yang dimiliki oleh Miss Sportsco. Oke. Berarti dia ngelunasin seluruh hutangnya ya. Lembuko itu punya hutang totalnya itu sebesar 105.870. Berarti ini dia bayar ke kita dong. Habis itu ingat kita itu kan ada ini ya, piutangnya si lembu itu kan kita jaminin buat dapat wesel. Nah, karena si lembu udah bayar, artinya kita bisa bayar weselnya kayak gitu. Yang kita bayar itu berapa? Nilai weselnya tadi itu harus besar 100 juta. Habis itu kita perlu hitung juga untuk ininya, bunganya gitu ya. Berarti kan nilai outstanding 100 juta, kita kaliin sama persentasenya itu adalah 10%. Habis itu kita kaliin sama proporsi harinya. Proporsi harinya itu berapa? Sekarang itu tanggal 23. Sedangkan ini tuh dicetus di tanggal 3. Ya kan? Jadi kita kurangin aja, dibagi sama 360. Oke, dapetnya segini. Berarti cash yang perlu kita bayarkan itu totalnya adalah sebesar segini. Oke. Aku lanjut ke tanggal 25. Untuk tanggal 25 di sini Miss Sports Store melakukan penjualan kepada Humarako yang membeli 2 gross CA432. Oke, berarti kita masukin nih 2 gross, artinya 1 gross itu kan 144 unit, berarti dikali 2 dikali sama harganya yaitu CA432 mana nih? Nih, oke. Lalu untuk si LTD itu dia belinya 12 kodi.
Oke, 12 kodi dikaliin sama SW311. Habis itu terakhir untuk Sasa Incorporate itu membeli 10 lusin, berarti 10 dikali 12 dikali sama RU111. Oke, lalu dia bilang tiga-tiganya ini secara kredit, berarti kita jumlahin aja ya. Nah, dapetnya segini. Lalu kita masuk ke kalimat berikutnya. Pada tanggal ini juga, Miss Persson menerima kabar bahwa PT Kris akan mengalami pailit, sehingga dia mau menghapus piutangnya milik PT Kris. Oke, karena PT Kris punya piutang itu cuma satu, yaitu cuma sebesar si 24.438.000, berarti kita langsung hapusin semuanya aja. Gitu. Oke, itu untuk tanggal 25. Lanjut ke tanggal 29, itu Miss Persson mendapatkan informasi dari Rio Factor bahwa Demi Ltd sudah melunaskan piutangnya nih, berarti kan dia langsung bayar ke Rio Factor ya, dan melakukan retur. Kalau dia ngelakuin retur sebesar 2 juta, dan due from factor atau uang yang kita cadangin itu adalah sebesar 2.160.000, berarti cash yang kita terima itu adalah sisanya aja, sisa yang belum kepakainya, itu 160.960. Nah, abis itu dia bilang apa lagi nih, di tanggal yang sama dia juga, si Dimi juga melunaskan hutang selewat dari 30 hari. Berarti kita lihat si Dimi itu hutangnya lebih dari 30 hari kan ini ya, sebesar 18 juta ini ya. Nah, berarti ini kita masukin nih, di sini dia bayar hutangnya. Oke. Nah, terakhirnya adalah jurnal ini kita ya, terakhir ya. Nah, ini kita akan menggunakan si Afda. Cuman sebelum itu aku mau masukin dulu ini. Oke. Nah, di sini aku mau hitung, tadi kan si Max Incorporate itu udah bayar sebesar 45 juta ya. Enggak, 45 juta. Nah, dia bayarkan dari piutang paling lama, artinya si piutang yang 28.600 ini nggak kehapus sepenuhnya dong. Dia kehapus tuh cuma ya dari sisanya, dari yang 26.300 itu setelah dikurangin sama 45 juta. Jadi 45 juta dikurangin sama 26.300, sisanya itu adalah piutang kita, kayak gitu ya. Nah, ini udah. Habis itu Cairil itu kan dia dengan jaminan, jadi tetap hitung. Habis itu Demi Ltd udah bayar semua, PT Kris Pilot, Lembuko harusnya dibayar semua ya tadi ya. Agak lupa. Dia bayar semua, Lembuko. Kan tadi habis jaminan sih bayar semua. Quinico udah nggak ada juga, dia membayar setelah melakukan retur. Paling yang terakhir yang kita masukin itu adalah si Humara, Bris, dan Sasa. Ini akan aku masukin dulu. Humara nih. Oke. Itu ini aku drag. Oke, dapetnya segini. Oke. Nah, ini aku masukin aja. Oke. Oke, dah. Nah, sekarang di sini kita akan catat nih, kita akan update dia ya. Artinya yang notedo akan pindah ke sini semua, kecuali yang baru transaksi pada tahun ini, yaitu si pada bulan ini, yaitu si 38 juta ini. Dan seterusnya. Terus itu yang ini kita masukin si 37.500. Habis itu kita masukin di sini. Sini kita masukin 20. Di sini. Oke. Ini aku akan cari totalnya.
sorry. Oke, dapetnya segini ya untuk akhirnya. Nah, aku masukin dulu sini adalah untuk beginning afdanya sebesar 34 jutaan. Habis itu dia ada penghapusan piutang ya untuk si PT Kris. Mana tuh? Ini ya. Habis itu tadi dia kan ada pertama-tama itu nih, dia ada mengadakan kembali sininya. Oke. Habis itu kayak udah gak ada transaksi lagi, berarti aku jumlahin aja langsung. Dapatnya segini, dan kita mau hasil akhirnya itu di sini ada revisi. Maunya itu adalah 30% dari total piutang yang ada. Di sini ada 30%. Aku kali sama total piutangnya. Dapatnya segini, selisihnya itu adalah cadangan kita si 14 jutaan ini, kayak gitu ya. Berarti 14.593.720 itu akan jadi cadangan kas kita. 14.593.720. Oke. Nah, untuk problem 5 sih gitu aja ya, nggak terlalu banyak. Cuman agak ribet dikit aja, dan aku yakin teman-teman harusnya bisa sih, karena kita udah bahas 3 problem ya totalnya. Jadi semoga ini dapat dimengerti. Sekian dari aku, terima kasih semuanya udah tonton video ini.